Di depan seluruh warga Baghdad, seorang pendeta berkata, "Jika kalian tidak bisa membuktikan, maka ajaran itu salah." Semua orang terdiam, sampai Abu Nawas melangkah maju, dengan satu rencana aneh, yang akan mengubah segalanya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar sudah ramai seperti biasanya. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian sambil tertawa, dan para ibu sibuk menawar harga dengan penuh semangat. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Di tengah keramaian pasar, berdiri seorang pria berjubah panjang dengan salib tergantung di lehernya. Wajahnya tenang, tatapannya tajam, dan suaranya cukup lantang untuk menarik perhatian orang-orang. "Wahai warga Baghdad," katanya sambil mengangkat tangannya. Beberapa orang mulai mendekat. "Apakah kalian benar-benar yakin bahwa semua yang kalian yakin itu benar?" Seorang pedagang mengernyit. "Maksudmu apa, Tuan?" Pendeta itu tersenyum tipis. "Aku mendengar kalian mengharamkan sesuatu yang menurutku tidak masuk akal." Orang-orang mulai berbisik. Apa yang dia maksud? Pendeta itu melanjutkan dengan santai, namun penuh percaya diri. "Kalian mengatakan bahwa babi itu haram, tidak boleh dimakan." Ia berhenti sejenak, lalu menatap satu persatu orang yang mulai berkumpul. "Tapi, apa alasannya?" Suasana mendadak hening. Seorang pria tua menjawab ragu-ragu, "Itu, karena sudah diajarkan begitu." Pendeta tersenyum lagi. "Ah, hanya karena diajarkan?" Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Pendeta itu melangkah maju. "Apakah kalian punya alasan logis? Bukti yang bisa dipahami oleh akal?" Seorang pemuda mencoba menjawab, "Karena babi itu kotor." Pendeta langsung menimpali cepat. "Lalu bagaimana dengan ayam yang memakan kotorannya sendiri? Apakah itu juga haram?" Pemuda itu terdiam. Orang-orang saling pandang. Beberapa mulai mengangguk. Pelan, pendeta itu semakin percaya diri. "Jika kalian tidak bisa menjelaskan dengan akal, maka bagaimana kalian bisa yakin itu benar?" Bisikan mulai berubah menjadi perdebatan kecil. "Benar juga, iya ya. Kenapa kita tidak pernah berpikir sejauh itu?" Tak lama, kabar tentang pendeta ini menyebar ke seluruh penjuru kota, dari pasar, ke kedai kopi, hingga ke halaman masjid, dan akhirnya, sampai ke telinga sang raja. Di dalam istana, raja duduk di singgasananya dengan wajah gelisah. Seorang penasihat berdiri di sampingnya. "Baginda," pendeta itu semakin berani. Ia terus mempertanyakan ajaran di depan rakyat. Raja menghela napas panjang. "Apakah tidak ada yang bisa menjawabnya?" Penasihat itu menunduk. "Sudah banyak yang mencoba, Baginda, tapi ia selalu mematahkan jawaban mereka dengan logika." Raja mengetuk sandaran kursinya pelan. "Ini berbahaya." Ia berdiri. "Jika rakyat mulai ragu, maka kekacauan bisa terjadi." Suasana ruang singgasana menjadi tegang. Beberapa menteri saling pandang. Lalu salah satu dari mereka berkata pelan, "Mungkin sudah saatnya kita memanggil seseorang." Raja menoleh. "Siapa?" Menteri itu tersenyum tipis. "Seseorang yang tidak hanya cerdas, tapi juga tidak terduga." Raja mengangkat alis. "Ah, aku tahu siapa yang kau maksud." Ia tersenyum kecil. "Panggil Abu Nawas." Sementara itu, di sebuah sudut kota yang tenang, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Ia memegang secangkir teh hangat, menikmati pagi dengan damai. Seekor kucing duduk di sampingnya. "Kau tahu," katanya pada kucing itu, "hidup ini indah kalau tidak banyak masalah." Kucing itu hanya mengeong pelan. Tiba-tiba, seorang utusan istana datang dengan tergesa-gesa. "Abu Nawas." Abu Nawas menoleh santai. Biasanya kalau ada yang memanggil seperti itu, pasti bukan kabar santai." Utusan itu berhenti di depannya. "Baginda Raja memanggilmu ke istana." Sekarang juga, Abu Nawas menghela napas. Ia menatap langit sebentar. "Ah, ternyata kedamaian memang tidak pernah lama." Ia berdiri, menepuk-nepuk bajunya. "Baiklah, sepertinya ada masalah yang butuh sedikit kecerdikan." Kucing itu kembali mengeong. Abu Nawas tersenyum. "Doakan aku ya, semoga yang kali ini tidak terlalu merepotkan." Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di istana. Ia masuk dengan santai, seperti biasa. Para penjaga sudah terbiasa melihat tingkahnya. Di dalam ruang singgasana, raja langsung menyambutnya. "Abu Nawas, akhirnya kau datang." Abu Nawas membungkuk hormat. "Kalau Baginda sudah memanggil, berarti ada masalah yang cukup menarik." Raja tersenyum tipis. "Kau memang selalu tepat." Ia lalu menjelaskan semuanya, tentang pendeta, tentang perdebatan,
dan tentang keraguan yang mulai menyebar di masyarakat. Abu Nawas mendengarkan dengan tenang. Sesekali ia mengangguk, sesekali ia tersenyum kecil. Setelah raja selesai, Abu Nawas berkata pelan, "Jadi, pendeta itu meminta bukti yang bisa diterima oleh akal." Raja mengangguk, "Benar, dan sejauh ini, belum ada yang berhasil." Abu Nawas mengelus dagunya. "Menarik." Raja mendekat sedikit. "Apakah kau bisa menghadapinya?" Abu Nawas tersenyum santai. "Bisa, atau tidak, itu nanti." Ia berhenti sejenak, tapi satu hal yang pasti. Raja menatapnya serius. "Apa itu?" Abu Nawas menyeringai kecil. "Ini akan jadi sangat menghibur." Beberapa menteri saling pandang. Raja menghela napas, antara khawatir dan berharap. "Baiklah, aku percayakan ini padamu." Abu Nawas membungkuk lagi. "Tentu, Baginda." Lalu ia menambahkan dengan santai, "Tapi, izinkan aku mengamati dulu. Aku ingin melihat langsung bagaimana pendeta itu berbicara." Raja mengangguk. "Silakan." Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan pasar. Menyamar seperti orang biasa, ia memperhatikan. Pendeta itu kembali berbicara, dan seperti sebelumnya, orang-orang mulai terdiam, mulai ragu, mulai terpengaruh. Abu Nawas tersenyum kecil. "Ah, jadi begini caranya." Ia menyilangkan tangan, matanya berbinar. "Menarik sekali." Pendeta itu berkata lantang, "Jika ada di antara kalian yang bisa membuktikan dengan logika bahwa babi itu haram, silakan maju." Tak ada yang bergerak. Suasana hening. Beberapa orang saling pandang, takut dan ragu. Lalu, dari belakang kerumunan, seseorang melangkah maju perlahan, dengan wajah santai, dengan senyum tipis. Kalau hanya soal itu, semua orang menoleh. Pendeta itu juga menatap tajam. "Siapa kau?" Orang itu mengangkat bahu ringan. Hanya orang yang tidak suka melihat kebingungan terlalu lama. Ia melangkah lebih dekat, dan akhirnya, orang-orang mengenalinya. "Abu Nawas." Bisikan mulai terdengar. Pendeta itu menyipitkan mata. "Jadi, kau yang akan mencoba?" Abu Nawas tersenyum santai. "Bukan mencoba." Ia berhenti sejenak, menikmati. Kerumunan mulai penasaran. Pendeta itu tersenyum tipis. "Baiklah, aku tunggu jawabanmu." Abu Nawas mengangguk. "Tapi tidak sekarang." Pendeta mengernyit. "Kenapa?" Abu Nawas menatap sekeliling. "Karena jawaban yang bagus." Ia tersenyum lebar. "Butuh sedikit pertunjukan." Kerumunan mulai tertawa kecil. Pendeta semakin penasaran. "Baik, aku tunggu pertunjukanmu." Abu Nawas membungkuk ringan. "Bersiaplah." Ia menatap pendeta itu dengan tatapan cerdas. Karena ini akan menjadi sesuatu yang sulit untuk dilupakan. Dan dari sinilah, permainan cerdas Abu Nawas dimulai. Sebuah permainan logika yang sederhana, namun mampu mengguncang keyakinan siapapun yang meremehkannya. Pagi itu, pasar Baghdad kembali dipenuhi lautan manusia. Namun kali ini suasananya berbeda, bukan karena dagangan, bukan pula karena festival, melainkan karena satu hal: semua orang menunggu Abu Nawas. Katanya hari ini dia akan menjawab. Iya, katanya dia punya cara aneh. Aku penasaran, apa dia bisa mengalahkan pendeta itu? Bisikan terdengar di mana-mana. Bahkan beberapa orang datang lebih awal hanya untuk mendapatkan tempat terbaik. Di tengah kerumunan, sang pendeta sudah berdiri dengan tenang. Wajahnya penuh percaya diri, seolah-olah ia sudah tahu bahwa tak akan ada yang mampu mengalahkannya. Ia melirik ke arah orang-orang. "Apakah dia sudah datang?" Tanyanya santai. Belum sempat ada yang menjawab. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. "Kenapa? Tidak sabar untuk kalah?" Semua orang langsung menoleh. Dan seperti yang sudah diduga, Abu Nawas berjalan santai sambil menguap kecil. "Maaf, aku sedikit terlambat," katanya ringan. Pendeta itu menyipitkan mata. "Kau tampak santai sekali untuk seseorang yang akan menghadapi tantangan serius." Abu Nawas tersenyum. "Kalau terlalu serius, nanti malah tidak bisa berpikir." Beberapa orang tertawa kecil. Pendeta itu mengangkat dagunya. "Baiklah, aku akan langsung ke inti." Ia melangkah maju. "Buktikan bahwa babi itu haram." Dengan logika yang bisa diterima akal, suasana langsung hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Namun, alih-alih langsung menjawab, Abu Nawas justru melihat ke kiri dan ke kanan, seperti mencari sesuatu. Pendeta mengernyit. "Apa yang kau lakukan?" Abu Nawas menjawab santai. "Aku sedang mencari sesuatu yang hilang." Kerumunan mulai bingung. "Apa yang hilang?" Abu Nawas menghela napas. "Kesabaran."
Beberapa orang tertawa. Pendeta mulai kesal. Jangan bermain-main. Jawab pertanyaanku. Abu Nawas mengangguk. Baik, tapi sebelum itu, aku punya beberapa pertanyaan. Pendeta tersenyum tipis. Silakan. Aku tidak takut dengan pertanyaan. Abu Nawas mendekat sedikit. Apakah menurutmu, semua yang harus dipercaya, harus bisa dijelaskan dengan logika? Pendeta langsung menjawab. Tentu, tanpa logika, manusia hanya akan mengikuti sesuatu tanpa berpikir. Abu Nawas mengangguk pelan. Bagus. Jawaban yang rapi. Ia berjalan memutar sedikit. Kalau begitu, aku ingin tahu. Ia berhenti, menatap pendeta itu tajam. Apakah semua hal yang tidak bisa dijelaskan logika berarti salah? Pendeta sedikit terdiam, namun segera menjawab, bukan berarti salah, tapi tidak layak dijadikan keyakinan. Kerumunan mulai berbisik. Abu Nawas tersenyum kecil, menarik. Ia lalu menepuk tangannya sekali. Sekarang, mari kita bermain sedikit. Pendeta mengernyit. Bermain? Abu Nawas mengangguk. Ya, karena kadang, kebenaran lebih mudah dipahami lewat permainan. Beberapa orang mulai penasaran. Abu Nawas lalu berkata keras, apakah ada di antara kalian yang membawa makanan? Seorang pedagang roti mengangkat tangan. Aku punya roti. Seorang lain berkata, aku punya sup. Dan seorang anak kecil berteriak, aku punya kurma. Abu Nawas tersenyum lebar. Bagus. Bawa ke sini. Tak lama, berbagai makanan dikumpulkan di depan mereka. Pendeta menatap dengan bingung. Apa hubungannya ini dengan pembuktianmu? Abu Nawas menjawab santai. Sabar. Ini baru pemanasan. Ia lalu mengambil roti, mengendusnya. Harum sekali. Lalu ia mengambil sup. Ini juga enak. Ia lalu melihat ke arah kerumunan. Apakah semua ini halal? Orang-orang serempak menjawab, halal. Abu Nawas mengangguk. Bagus. Ia lalu menoleh ke pendeta. Apakah menurutmu makanan ini baik? Pendeta menjawab cepat. Ya, tidak ada masalah dengan itu. Abu Nawas tersenyum. Bagus sekali. Ia lalu tiba-tiba berkata, sekarang, bayangkan jika semua makanan ini dicampur dengan sesuatu yang menjijikan. Kerumunan langsung bereaksi. Ih, jangan. Pendeta mengernyit. Maksudmu apa? Abu Nawas mendekat. Misalnya, kotoran. Orang-orang langsung mundur sedikit. Beberapa menutup hidung. Pendeta menatap tajam. Itu jelas membuat makanan itu tidak layak dimakan. Abu Nawas langsung menunjuknya. Kenapa? Pendeta menjawab cepat. Karena kotor dan menjijikan. Abu Nawas mengangguk pelan. Jadi, sesuatu yang awalnya baik bisa menjadi tidak layak karena tercampur sesuatu yang kotor. Pendeta menjawab tegas. Tentu saja. Abu Nawas tersenyum tipis. Bagus. Kita sepakat. Kerumunan mulai merasa ada sesuatu yang sedang dibangun, namun belum ada yang benar-benar mengerti kemana arah pembicaraan ini. Pendeta menyilangkan tangan. Apakah ini semua hanya pengantar? Abu Nawas menjawab santai. Ya, dan kau sudah masuk ke dalamnya tanpa sadar. Beberapa orang tertawa pelan. Pendeta mulai terlihat sedikit terganggu. Cepatlah ke intinya. Abu Nawas mengangguk. Tentu, tapi tidak sekarang. Pendeta menghela napas kesal. Lagi? Abu Nawas tersenyum. Aku bilang ini pertunjukan, jadi nikmati saja. Kerumunan mulai terhibur. Sementara itu, pendeta mulai merasa bahwa ia sedang ditarik ke dalam sesuatu yang tidak ia fahami sepenuhnya. Namun di balik senyumnya, Abu Nawas sebenarnya sedang mengamati setiap reaksi, setiap jawaban, setiap celah dalam logika sang pendeta. Ia bergumam pelan. Sudah mulai terlihat. Pendeta itu menatapnya curiga. Apa yang kau katakan? Abu Nawas tersenyum. Tidak ada. Hanya memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Pendeta menyipitkan mata. Rencana apa? Abu Nawas menjawab ringan. Rencana yang akan membuatmu menjawab pertanyaanmu sendiri. Kerumunan langsung heboh. Maksudnya apa itu? Pendeta tertawa kecil. Kau terlalu percaya diri. Abu Nawas mengangkat bahu. Tidak, aku hanya sabar. Ia lalu menatap langit sebentar. Karena jawaban yang baik, ia kembali menatap pendeta. Harus membuat orang yang bertanya tidak bisa mengelak. Suasana mulai berubah. Dari sekadar penasaran menjadi tegang. Pendeta mulai merasa bahwa ini bukan sekadar permainan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak sepenuhnya yakin hari itu berakhir tanpa jawaban final. Namun satu hal menjadi jelas, Abu Nawas tidak sedang asal bicara. Ia sedang membangun sesuatu, perlahan, tapi pasti. Dan semua orang tahu, saat ia selesai akan ada kejutan besar.
Keesokan harinya, warga Baghdad kembali berkumpul, namun kali ini bukan hanya di pasar, melainkan menyebar ke beberapa sudut kota. Karena kabar telah beredar Abu Nawas akan melakukan sesuatu yang aneh. Katanya dia menyuruh orang-orang membawa barang. Barang apa? Apa saja katanya. Loh, semua orang bingung. Dan memang, itulah yang diinginkan Abu Nawas. Di tengah alun-alun kota, Abu Nawas berdiri santai. Di depannya, ada beberapa meja kosong dan sebuah papan kayu besar. Pendeta datang dengan langkah pasti, wajahnya serius. Kau mulai lagi dengan permainanmu. Abu Nawas tersenyum. Bukan permainan, ini eksperimen. Pendeta menyilangkan tangan. Apa bedanya? Abu Nawas menjawab ringan. Kalau permainan, orang tertawa. Kalau eksperimen, orang berpikir. Beberapa orang mengangguk pelan. Pendeta hanya mendengus kecil. Baiklah, aku ingin lihat sejauh mana akalmu berjalan. Tak lama kemudian, orang-orang mulai datang membawa berbagai benda. Ada yang membawa buah, ada yang membawa daging, ada yang membawa air, bahkan ada yang membawa sandal. Pendeta mengernyit. Apa ini semua? Abu Nawas bertepuk tangan sekali. Bagus, letakkan semuanya di sini. Barang-barang mulai ditumpuk di atas meja. Semakin lama, semakin beragam, semakin aneh, dan semakin membingungkan. Seorang pria bertanya, Abu Nawas, sebenarnya kau mau apa? Abu Nawas menjawab santai, aku ingin membuat sesuatu yang sempurna. Pendeta tertawa kecil. Dari semua ini, Abu Nawas mengangguk. Ya, karena kesempurnaan sering disalahpahami. Ia lalu mulai mengatur barang-barang itu. Buah diletakkan di satu sisi, daging di sisi lain, air di tengah, dan sandal ia taruh paling ujung. Kerumunan memperhatikan dengan serius. Namun, tak ada yang mengerti arah tujuannya. Pendeta mulai tidak sabar. Cepatlah, apa hubungannya ini dengan babi? Abu Nawas tidak menjawab. Ia justru mengambil sebuah mangkuk, lalu menuangkan air ke dalamnya. Kemudian, ia mengambil buah, memotongnya, dan memasukkannya ke dalam air. Ini minuman, katanya santai. Beberapa orang mengangguk. Ya, itu biasa. Lalu, ia mengambil daging, memasukkannya ke dalam mangkuk yang sama. Kerumunan mulai bereaksi. Itu jadi aneh. Pendeta mengangkat alis. Masih bisa dimakan. Abu Nawas tersenyum kecil. Baik. Lalu, ia mengambil sandal. Semua orang langsung berseru, jangan. Namun, Abu Nawas tetap memasukkan sandal itu ke dalam mangkuk. Suasana langsung ricuh. Jijik, itu sudah tidak layak dimakan. Pendeta langsung berkata tegas. Itu jelas tidak bisa diterima. Abu Nawas menatapnya pelan. Kenapa? Pendeta menjawab cepat. Karena itu menjijikkan. Tidak pantas dicampur. Abu Nawas mengangguk. Padahal sebelumnya, semua ini baik, bukan? Pendeta terdiam sejenak. Ya, tapi sekarang sudah rusak. Abu Nawas tersenyum tipis. Rusak karena apa? Pendeta menjawab kesal. Karena tercampur dengan sesuatu yang kotor. Kerumunan mulai terdiam. Beberapa orang mulai menyadari. Ini bukan sekadar keanehan. Ini sedang menuju sesuatu. Namun, alih-alih langsung menyimpulkan, Abu Nawas justru melakukan hal lain yang lebih aneh. Ia mengambil mangkuk itu, lalu berjalan ke tengah kerumunan. Siapa yang mau mencoba? Semua orang mundur serempak. Tidak mau. Pendeta menggeleng. Tidak ada orang waras yang mau memakan itu. Abu Nawas tersenyum. Bagus. Berarti kalian sepakat. Ia lalu menaruh kembali mangkuk itu dan berkata pelan, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Pendeta menyipitkan mata. Masih ada lagi. Abu Nawas menjawab ringan. Tentu, ini baru awal. Tak lama kemudian, Abu Nawas meminta seseorang membawa seekor ayam. Ayam itu diletakkan di depan semua orang. Ia lalu bertanya, ayam ini halal atau haram? Halal, jawab kerumunan. Pendeta juga mengangguk. Tidak ada masalah dengan ayam. Abu Nawas lalu bertanya lagi, apa yang dimakan ayam ini? Seorang peternak menjawab, macam-macam, biji-bijian, kadang juga kotoran. Beberapa orang mulai meringis. Pendeta langsung berkata, namun itu tidak membuat ayam menjadi haram. Abu Nawas mengangguk cepat. Bagus, bagus sekali. Ia berjalan pelan, seolah sedang menyusun potongan puzzle di kepalanya. Jadi, sesuatu yang memakan kotoran belum tentu haram. Pendeta menjawab tegas. Benar. Abu Nawas berhenti, lalu menatapnya dengan senyum tipis. Jawabanmu sangat membantu. Pendeta mengernyit. Membantu apa? Abu Nawas tidak menjawab.
Ia justru kembali ke meja, menatap mangkuk aneh tadi, lalu berkata pelan, "Sudah hampir lengkap." Kerumunan mulai gelisah. Kenapa dia tidak langsung menjawab? Iya, malah makin aneh. Tapi, kayaknya ada maksudnya. Pendeta juga mulai merasa tidak nyaman. Ia berkata dengan nada tegas, "Abu Nawas, jangan berputar-putar. Jawab tantanganku." Abu Nawas menoleh santai. "Aku sedang menjawab." Pendeta mengerutkan kening. "Ini?" Abu Nawas mengangguk. "Ya, hanya saja. Kau belum melihat jawabannya." Kerumunan semakin penasaran. Pendeta mulai kehilangan kesabaran. "Kalau kau tidak punya jawaban, katakan saja." Abu Nawas tersenyum lebar. "Oh, aku punya." Ia mendekat perlahan, menatap langsung ke mata pendeta, dan ketika aku selesai nanti, ia berhenti sejenak. "Kau akan menjawabnya sendiri." Pendeta terdiam. Untuk sesaat, ia tidak tahu harus membalas apa. Hari itu berakhir dengan penuh tanda tanya, namun satu hal menjadi jelas: Abu Nawas tidak sedang asal bertingkah aneh. Ia sedang menyusun jebakan logika, sedikit demi sedikit, tanpa terburu-buru, dan tanpa disadari. Sang pendeta sudah masuk terlalu jauh ke dalam permainan itu. Di malam hari, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya lagi. Kucingnya kembali di sampingnya. "Kau lihat," katanya pelan. Mereka mulai mengerti, tapi belum sepenuhnya. Kucing itu mengeong kecil. Abu Nawas tersenyum. "Besok, baru kita mulai benar-benar bermain." Ia menatap langit malam, dan saat itu, senyumnya melebar. Tak akan ada jalan keluar bagi sang pendeta. Pagi itu, langit Baghdad cerah, namun suasana di alun-alun justru terasa tegang. Kerumunan lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Bahkan, beberapa orang datang dari luar kota hanya untuk menyaksikan. Katanya hari ini penentuan. "Iya," Abu Nawas akan menjawab. "Aku tidak mau ketinggalan." Di tengah keramaian itu, sang pendeta sudah berdiri lebih awal. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Tidak lagi santai seperti hari pertama. Ia tahu, hari ini bukan sekadar perdebatan biasa. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Seperti biasa, dengan langkah santai, dengan senyum tipis, seolah tidak ada beban sedikit pun. "Wah, ramai sekali," katanya ringan. Pendeta langsung menatapnya. "Jangan berlama-lama. Aku ingin jawabanmu hari ini." Abu Nawas mengangguk. "Tentu. Hari ini kita akan selesai." Kerumunan langsung hening. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Abu Nawas melangkah ke tengah, lalu berkata dengan suara cukup keras, "Sebelum aku menjawab, aku ingin memastikan sesuatu." Pendeta mengangkat dagu. "Tanyakan." Abu Nawas menatapnya tajam. "Apakah kau percaya bahwa logika adalah alat terbaik untuk menentukan benar atau salah?" Pendeta menjawab tegas, "Ya, itu satu-satunya cara agar manusia tidak tersesat." Abu Nawas mengangguk pelan. "Baik, aku setuju." Ia berhenti sejenak. "Sekarang, kita gunakan logika itu bersama-sama." Ia lalu menunjuk ke arah kerumunan. "Kalian semua menjadi saksi, ya?" Orang-orang mengangguk. "Ya." Abu Nawas tersenyum. "Bagus. Jadi tidak ada yang bisa mengelak nanti." Pendeta sedikit tersenyum sinis. "Kau terlalu percaya diri." Abu Nawas membalas santai. "Tidak, aku hanya memastikan." Ia lalu mulai bertanya. Pertanyaan pertama, ia mengangkat satu jari. "Apakah sesuatu yang menjijikan boleh dimakan?" Pendeta menjawab cepat. "Tentu tidak." Kerumunan mengangguk. "Benar." Abu Nawas lanjut. "Apakah sesuatu yang membahayakan tubuh sebaiknya dihindari?" Pendeta menjawab lagi. "Ya, itu masuk akal." Abu Nawas tersenyum. "Bagus. Kita sepakat lagi." Ia berjalan perlahan, mengitari pendeta, seolah sedang mengunci langkah-langkahnya. "Sekarang, pertanyaan berikutnya." Ia berhenti, menatap langsung ke mata pendeta. "Apakah semua hal baik akan tetap baik dalam kondisi apapun?" Pendeta terdiam sejenak, berpikir, lalu menjawab, "Tidak, itu tergantung kondisi." Abu Nawas langsung tersenyum lebar. Jawaban yang jujur." Kerumunan mulai berbisik. Mereka mulai merasakan arah pembicaraan ini. Abu Nawas selalu mengangkat mangkuk yang kemarin, yang berisi campuran aneh. "Itu." Beberapa orang langsung meringis. "Ih, itu lagi." Abu Nawas berkata santai. "Ini, dulunya terdiri dari bahan-bahan yang baik." Ia menatap pendeta. "Setuju?" Pendeta mengangguk. "Ya." Abu Nawas melanjutkan. "Tapi sekarang, apakah masih baik?" Pendeta menjawab tegas. "Tidak." Abu Nawas cepat bertanya. "Kenapa?" Pendeta menjawab dengan sedikit kesal. "Karena sudah tercampur dengan sesuatu yang kotor."
Abu Nawas tersenyum tipis. Baik, ingat jawabanmu itu. Suasana mulai berubah. Orang-orang mulai fokus. Beberapa bahkan menahan napas. Pendeta mulai merasa ia sedang diarahkan ke sesuatu, namun belum tahu kemana. Abu Nawas selalu berkata, "Sekarang, kita bicara tentang hewan." Ia mengangkat 2 jari. Pertama, ayam. Kerumunan langsung menjawab, "Halal." Abu Nawas mengangguk. Kedua, babi. Kerumunan serempak, "Haram." Pendeta menyilangkan tangan. "Ya, itu yang ingin aku uji." Abu Nawas tersenyum. "Bagus. Sekarang kita gunakan logika." Ia menatap pendeta. "Kau bilang ayam halal, meskipun kadang memakan kotoran." Pendeta mengangguk. "Benar." Abu Nawas melanjutkan. "Sekarang, aku tanya." Ia berhenti sejenak, memberi tekanan pada suasana. Jika seekor hewan hidup dalam kotoran, makan kotoran, dan bahkan tubuhnya dipenuhi kotoran, kerumunan mulai diam total. Apakah itu layak dimakan? Pendeta langsung menjawab, "Tidak, itu menjijikkan." Abu Nawas langsung mendekat. "Kenapa?" Pendeta mulai kesal. "Karena sifatnya, lingkungannya, itu kotor." Abu Nawas tersenyum. Jadi bukan hanya apa yang dimakan." Ia melanjutkan perlahan. "Tapi juga, bagaimana hidupnya?" Pendeta terdiam. Kerumunan mulai berbisik. "Ia juga, bukan cuma makanannya, lingkungannya juga." Abu Nawas melangkah mundur, lalu berkata pelan, "Sekarang, kita gabungkan semuanya." Ia mengangkat tangannya, seolah sedang merangkai benang-benang logika. Jika sesuatu yang baik bisa menjadi buruk karena tercampur kotoran, ia berjalan pelan, dan sesuatu yang hidup dalam kotoran menjadi tidak layak. Ia berhenti, menatap pendeta dengan tajam. "Lalu menurutmu, suasana benar-benar sunyi. Apa yang harus kita katakan tentang hewan yang hidupnya dekat dengan hal-hal seperti itu?" Pendeta membuka mulut, namun tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar terdiam. Kerumunan mulai heboh pelan. Itu mengarah ke?" "Iya." Dia belum menyebut, tapi pendeta mulai bingung. Pendeta mencoba bangkit. Ini belum cukup." Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja belum." Ia mengangkat 1 jari lagi. "Karena ini baru setengah permainan." Pendeta menatapnya tajam. "Masih ada lagi?" Abu Nawas menjawab santai. "Oh, masih banyak." Kerumunan langsung bereaksi. "Wah, belum selesai." Abu Nawas selalu berkata dengan tenang, "Aku tidak ingin hanya membuatmu diam." Ia mendekat, hampir berbisik, "Aku ingin kau sendiri yang mengakui." Pendeta menelan ludah. Untuk pertama kalinya, rasa percaya dirinya mulai goyah. Hari itu belum berakhir, namun satu hal sudah terlihat jelas. Pendeta mulai kewalahan, dan Abu Nawas baru saja membuka pintu dari permainan logika yang jauh lebih dalam. Suasana alun-alun Baghdad benar-benar sunyi. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Semua mata tertuju pada 2 orang Abu Nawas dan sang pendeta. Pendeta berdiri kaku. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menjawab. Sementara itu, Abu Nawas justru terlihat semakin santai, seolah-olah ia sudah tahu akhir dari semua ini. Abu Nawas melangkah pelan, mengelilingi pendeta, seperti seorang guru yang sedang menunggu muridnya berpikir. "Kenapa diam?" tanyanya ringan. Pendeta mencoba menguasai diri. "Aku masih menunggu kesimpulanmu." Abu Nawas tersenyum kecil. Jadi sekarang kau menunggu?" Beberapa orang tertawa pelan. Pendeta menghela napas. "Lanjutkan saja." Abu Nawas mengangguk. "Baik, kita lanjut." Ia kembali ke tengah, lalu berkata dengan suara jelas, "Kita sudah sepakat beberapa hal." Ia mengangkat 1 jari. Pertama, sesuatu yang menjijikkan tidak layak dimakan. Ia angkat jari kedua. Kedua, sesuatu yang hidup dalam lingkungan kotor mempengaruhi kelayakannya. Ia angkat jari ketiga. Ketiga, sesuatu yang tercampur dengan hal kotor bisa merusak yang baik. Ia berhenti, menatap semua orang. "Setuju?" Kerumunan serempak menjawab, "Setuju." Pendeta pun tidak bisa menyangkal. Ia hanya mengangguk pelan. Abu Nawas tersenyum. "Bagus." Ia berjalan mendekati pendeta. "Sekarang, aku tidak akan memberi jawaban." Pendeta mengernyit. Lalu, Abu Nawas menunjuk ke arah pendeta. "Kau yang akan menjawab." Kerumunan langsung heboh. "Wah!" Pendeta sedikit tersentak. "Apa maksudmu?" Abu Nawas berkata pelan. "Bayangkan, ada 2 jenis makanan." Ia mulai berputar pelan. Yang pertama, bersih, dijaga, dan dipilih dengan baik. Ia berhenti sejenak. Yang kedua,
hidupnya di tempat kotor, makanannya tidak terjaga, dan tidak pernah dipedulikan kebersihannya. Ia menatap pendeta. Jika kau disuruh memilih, suasana langsung hening total. Mana yang kau makan? Pendeta menjawab cepat, tentu yang bersih. Abu Nawas langsung bertanya lagi, kenapa? Pendeta mulai sedikit kesal, karena itu lebih layak, lebih sehat, lebih masuk akal. Abu Nawas tersenyum lebar. Bagus. Ia melangkah lebih dekat. Sekarang, pertanyaan terakhir. Semua orang menahan napas. Jika ada sesuatu yang dikenal karena hidupnya di tempat kotor, ia memberi jeda, dan kebiasaannya tidak pernah lepas dari hal-hal menjijikan. Ia menatap tajam. Apakah logika akan mengatakan itu layak atau tidak layak? Pendeta membuka mulut, namun tidak ada suara. Kerumunan menunggu. Detik terasa lama. Abu Nawas tidak berbicara. Ia hanya menunggu, memberi ruang, memberi tekanan, dan akhirnya pendeta itu menunduk sedikit, lalu berkata pelan, "Tidak layak." Suasana langsung meledak. "Weo!" Ia mengaku. Dia bilang sendiri, namun Abu Nawas belum selesai. Ia mengangkat tangannya. Kerumunan langsung tenang kembali. "Terima kasih," katanya ringan. Lalu ia melanjutkan dengan suara lembut, "Aku tidak pernah memaksamu untuk percaya." Ia menatap pendeta dengan penuh makna. "Aku hanya membantumu, menggunakan logikamu sendiri." Pendeta terdiam. Wajahnya berubah, bukan lagi sombong, tapi mulai berpikir. Abu Nawas selalu berkata, kadang manusia mencari jawaban yang rumit. Ia tersenyum kecil, padahal jawabannya sudah ada dalam cara berpikirnya sendiri. Kerumunan mulai hening, beberapa orang mengangguk. Mereka mulai memahami. Pendeta itu akhirnya mengangkat kepala, menatap Abu Nawas. "Kau tidak langsung menyebut babi sejak awal." Abu Nawas mengangguk. "Karena jika aku menyebutnya, kau akan menolak sebelum berpikir." Pendeta terdiam. Ia sadar, ia benar-benar telah masuk ke dalam jebakan logika itu. Abu Nawas melanjutkan dengan santai, "Aku hanya menggambarkan sifatnya." Ia menatap kerumunan, dan kalian semua menyimpulkan sendiri. Kerumunan kembali bergemuruh pelan. Ia juga, dia tidak memaksa, tapi kita jadi ngerti. Pendeta itu menarik napas panjang. "Ini sederhana." Ia menatap Abu Nawas, tapi sulit dibantah. Abu Nawas tersenyum. Itulah keindahan logika. Suasana yang tadinya tegang, kini berubah menjadi kagum. Semua orang menyadari jawaban itu tidak rumit, tidak berputar-putar, tidak memaksa, namun tidak bisa ditolak. Di kejauhan, beberapa penjaga istana yang menyaksikan segera bergegas kembali, membawa kabar kepada raja bahwa masalah besar itu hampir selesai. Sementara itu, Abu Nawas hanya berdiri santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan sempat berkata pelan, ternyata lebih cepat dari yang kupikirkan." Pendeta menatapnya dengan ekspresi yang kini berbeda, bukan lagi menantang, tapi menghormati. Dan di titik inilah, semua orang tahu kemenangan Abu Nawas tinggal selangkah lagi. Suasana alun-alun Baghdad perlahan berubah. Yang tadi dipenuhi sorak dan kekaguman, kini menjadi lebih hening, lebih tenang, seolah semua orang sedang mencerna sesuatu yang baru saja mereka fahami. Sang pendeta masih berdiri di tempatnya, namun kini tidak lagi dengan dada membusung, tidak lagi dengan senyum meremehkan. Ia menunduk pelan, matanya tidak lagi menantang, melainkan berpikir. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri santai, memberi ruang, karena ia tahu pemahaman sejati tidak bisa dipaksa. Beberapa saat berlalu. Akhirnya pendeta itu mengangkat kepalanya. Ia menatap Abu Nawas, lalu berkata dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya, "Aku mengerti sekarang." Kerumunan langsung memperhatikan. Tidak ada yang menyela, tidak ada yang berbicara. Pendeta melanjutkan, "Selama ini, aku berpikir bahwa sesuatu harus dijelaskan dengan rumit agar bisa dipercaya." Ia menghela napas. "Namun kau menunjukkan bahwa logika bisa sangat sederhana." Ia menatap ke arah mangkuk campuran yang masih ada di meja, dan justru karena sederhana, ia sulit untuk dibantah. Abu Nawas tersenyum tipis. "Kesederhanaan sering diremehkan," jawabnya santai. Pendeta itu mengangguk pelan, lalu berkata lagi, "Aku juga menyadari satu hal." Ia menatap kerumunan, "bahwa aku terlalu cepat menilai, tanpa benar-benar memahami cara berpikir kalian." Beberapa orang saling pandang, ada yang tersenyum, ada yang mengangguk pelan. Pendeta kembali menatap Abu Nawas. "Dan kau?" Ia berhenti sejenak. "Tidak pernah menyerangku."
Abu Nawas mengangkat bahu ringan. Untuk apa menyerang? Kalau cukup membuat orang berpikir. Kerumunan kembali terdengar berbisik kagum. Tak lama kemudian, terdengar suara dari kejauhan. Peri jalan, peri jalan. Beberapa penjaga istana datang, diikuti oleh sang raja. Semua orang langsung menunduk hormat. Baginda, raja melangkah ke tengah. Matanya menyapu kerumunan, lalu berhenti pada Abu Nawas dan sang pendeta. Aku mendengar. Semuanya sudah jelas, kata raja dengan suara tegas. Pendeta melangkah maju. Ia membungkuk hormat. Baginda, izinkan saya berbicara. Raja mengangguk. Silakan. Pendeta menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara yang jujur. Aku datang ke kota ini dengan keyakinan bahwa aku bisa membuktikan sesuatu dengan logikaku. Ia menatap kerumunan. Namun hari ini, aku justru belajar. Ia menoleh ke arah Abu Nawas. Bahwa logika tanpa pemahaman bisa menyesatkan. Suasana menjadi sangat hening. Ia melanjutkan. Aku tidak akan lagi mempertanyakan dengan cara yang meremehkan. Ia menunduk sedikit, dan aku mengakui bahwa aku telah salah. Kerumunan langsung bereaksi. Namun kali ini bukan sorakan, melainkan rasa hormat. Raja mengangguk perlahan. Wajahnya tampak puas. Lalu ia menatap Abu Nawas. Seperti biasa, kau menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak biasa. Abu Nawas tersenyum santai. Kalau biasa, nanti tidak menarik, Baginda. Beberapa orang tertawa kecil. Raja melanjutkan. Namun yang paling penting, kau tidak hanya memberi jawaban. Ia berhenti sejenak. Kau membuat semua orang memahaminya. Abu Nawas sedikit membungkuk. Karena pemahaman lebih kuat daripada sekadar jawaban. Pendeta itu kembali berbicara. Kali ini dengan nada yang lebih tenang. Aku ingin bertanya satu hal lagi. Abu Nawas menoleh. Apa itu? Pendeta berkata. Kenapa kau tidak langsung menjelaskan dari awal? Kerumunan ikut penasaran. Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab pelan. Karena jika aku menjelaskan, kau mungkin akan melawan. Ia melanjutkan. Tapi ketika kau menemukan jawabannya sendiri, ia menunjuk dada pendeta. Itu akan tinggal lebih lama di sini. Pendeta terdiam. Perlahan, ia mengangguk. Ia benar-benar mengerti sekarang. Angin sore mulai berhembus pelan. Suasana menjadi hangat. Tidak ada lagi ketegangan. Tidak ada lagi perdebatan. Yang ada hanyalah pemahaman. Seorang anak kecil tiba-tiba bertanya dari kerumunan. Jadi, Abu Nawas menang ya? Orang-orang tertawa. Abu Nawas menoleh ke arah anak itu. Ia tersenyum. Tidak ada yang kalah. Ia mengedipkan mata. Karena hari ini, semua orang jadi lebih pintar. Kerumunan pun tersenyum. Dan disitulah, semua orang menyadari ini bukan sekadar perdebatan. Bukan sekadar menang atau kalah. Tapi tentang cara berpikir, cara memahami, dan cara menghargai kebenaran. Sore itu, langit Baghdad mulai berubah warna. Jingga perlahan menyelimuti kota. Angin berhembus lembut, seolah ikut menenangkan suasana setelah perdebatan panjang. Kerumunan mulai perlahan bubar. Namun wajah mereka berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi penuh kebingungan, melainkan penuh pemahaman. Beberapa orang masih berbincang kecil. Baru kali ini aku benar-benar mengerti. Iya, ternyata tidak serumit yang kita kira. Abu Nawas memang luar biasa. Di tengah alun-alun, sang pendeta masih berdiri. Namun kini ia melangkah maju ke depan kerumunan yang tersisa. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara tulus, "Wahai warga Baghdad." Semua kembali menoleh. Pendeta itu menundukkan kepalanya. Aku datang ke kota ini dengan penuh keyakinan pada diriku sendiri. Ia berhenti sejenak, namun aku lupa bahwa keyakinan tanpa kerendahan hati bisa berubah menjadi kesombongan. Suasana menjadi hening. Ia melanjutkan, aku telah mempertanyakan sesuatu tanpa memahami sepenuhnya. Ia menatap orang-orang di sekitarnya, dan untuk itu, aku meminta maaf. Beberapa orang langsung mengangguk. Tidak ada amarah, tidak ada ejekan. Yang ada hanyalah penerimaan. Pendeta itu lalu menoleh ke arah Abu Nawas. Matanya penuh rasa hormat. Dan kepadamu, ia sedikit membungkuk. Aku berterima kasih. Abu Nawas mengangkat alis. Untuk apa? Pendeta tersenyum kecil. Karena kau tidak mempermalukanku. Ia melanjutkan. Tapi justru membantuku memahami. Abu Nawas tertawa pelan. Kalau mempermalukan, nanti kau tidak akan belajar. Beberapa orang ikut tertawa. Suasana menjadi ringan kembali. Tak lama kemudian, sang raja melangkah maju.
Para penjaga berdiri di belakangnya. "Wahai rakyat Baghdad," katanya dengan suara tegas namun hangat. Semua langsung diam. Raja menatap Abu Nawas. "Hari ini, kita semua telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa." Ia melanjutkan, "Bukan hanya kecerdikan, tapi juga kebijaksanaan." Ia lalu berkata dengan lantang, Abu Nawas mendekat santai. "Iya, Baginda." Raja tersenyum. "Sebagai penghargaan, aku ingin memberimu hadiah." Kerumunan langsung bersorak kecil. "Wah, hadiah!" Abu Nawas menggaruk kepalanya. "Hadiah?" Ia berpura-pura berpikir, "Boleh saya minta apa saja?" Raja mengangguk. "Tentu." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau begitu, semua orang menunggu dengan penasaran. Saya minta 1 hari tanpa masalah." Kerumunan langsung tertawa keras. Raja pun ikut tertawa. "Permintaan yang sulit," katanya. Abu Nawas mengangkat bahu santai. "Ya sudah, kalau tidak bisa," ia menyeringai. "Tambahkan saja sedikit uang." Tawa semakin pecah. Suasana benar-benar hangat. Raja menggeleng sambil tersenyum. "Kau memang tidak pernah berubah." Ia lalu memberi isyarat pada pengawal. "Berikan hadiah yang pantas untuknya." Abu Nawas membungkuk ringan. "Terima kasih, Baginda." Matahari mulai tenggelam. Langit berubah menjadi keemasan. Orang-orang mulai pulang ke rumah masing-masing. Namun, mereka membawa sesuatu yang berbeda. Bukan barang, bukan uang, melainkan cara berpikir yang baru. Abu Nawas berjalan santai meninggalkan alun-alun. Seperti biasa, tanpa beban, tanpa kesombongan. Di tengah jalan, ia bertemu seorang anak kecil yang tadi bertanya, "Abu Nawas?" "Iya," anak itu bertanya polos. "Kenapa sih harus pakai cara ribet begitu?" Abu Nawas tersenyum, lalu berjongkok di depannya. "Kadang," ia berkata pelan, "orang tidak butuh jawaban." Anak itu mengernyit. Lalu, Abu Nawas mengetuk pelan dahi anak itu. "Mereka butuh cara untuk menemukan jawabannya sendiri." Anak itu terdiam, lalu tersenyum kecil. "Oh, begitu ya?" Abu Nawas mengangguk. "Kalau kamu sudah menemukan sendiri," ia berdiri kembali, "kamu tidak akan mudah melupakannya." Anak itu melambaikan tangan. "Terima kasih, Abu Nawas." Abu Nawas berjalan lagi, sambil bersiul kecil. Tak lama, ia sampai di rumahnya. Kucingnya sudah menunggu di depan, mengeong. Abu Nawas tersenyum. "Aku pulang." Ia duduk seperti biasa, mengambil secangkir teh. Ia menatap langit malam. Bintang mulai bermunculan. Dengan suara pelan ia berkata, "Hari yang panjang." Kucing itu duduk di sampingnya. Abu Nawas tersenyum tipis, tapi menyenangkan. Ia menyesap tehnya, hangat, tenang, damai, dan di tengah ketenangan itu, seolah ada pesan yang tersisa bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang, ia datang dengan tenang, lewat pertanyaan, lewat pemikiran, dan lewat hati yang mau memahami. Pesan moral, jangan meremehkan sesuatu hanya karena terlihat sederhana. Logika yang baik bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memahami kebenaran akan lebih kuat jika ditemukan sendiri. Kerendahan hati lebih penting daripada merasa paling benar, dan malam pun semakin larut. Cerita berakhir dengan senyum kecil dan pikiran yang lebih tenang. Tamat.